Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi kepada masyarakat Kota Depok, khususnya masyarakat Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang-bincang ringan seputar kampanye yang telah kita jalani dalam beberapa hari ini. Kita akan menghadirkan sosok alternatif caleg mana yang nanti bisa menjadi referensi untuk pilihan warga Dapil 6 Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung. Untuk itu, kita nanti akan berbincang ringan dengan Kakak Trianto. Selamat pagi, Kak Trianto. Pagi, Mbak. Ya, ini kita bincang-bincang ringan nih, Kak. Siap. Jadi, menjadi hal yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung, bahwa di tahun 2024 ini kan kita akan menghadapi pemilu, Kak. Jadi banyak sekali mungkin dari masyarakat Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung yang belum menentukan pilihan. Karena banyaknya caleg yang bertaburan, kemungkinan mereka agak kebingungan, makanya hari ini kita mencoba untuk memberikan alternatif. Dalam hal ini Kakak Trianto ini kan akan menjadi anggota Dewan untuk Dapil 6. Mungkin masyarakat di sekitar Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung ingin mengetahui tentang profil kakak yang lebih detail lagi. Kami persilahkan Kak untuk bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbah Gun dan juga kepada masyarakat Sawangan, Bojongsari, dan juga Cipayung. Mohon izin saya mengenalkan diri. Jadi kalau nama saya adalah Trianto, kalau teman-teman itu sering memanggilnya Mas Tri, Mbah Gun. Mas Tri. Jadi itu menjadi panggilan saya di setiap harinya. Saya ini anak ketiga dari 5 bersaudara dan alhamdulillah juga anaknya 3, Mbah. Jadi kalau saya tinggalnya di wilayah Blok Rambutan, RT 03, RW 04, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Jadi kalau posisinya Mbah itu ada di sekitar 30 meter lah dari lapangan bola Jembatan Serong, itu posisinya rumah saya. Nah, adapun pendidikan saya itu saya dari SD sampai dengan SMA itu adanya di Sragen, Jawa Tengah. Terus kemudian tahun 99 saya merantau ke Jakarta, yang awalnya saya menjadi office boy, Mbah. Jadi menjadi office boy sekaligus saya meniti pendidikan di tingkat diploma 1 jurusan komputer waktu itu. Nah, terus kemudian tahun 2001 itu saya kerjanya sebagai operator komputer, kemudian melanjutkan studi S1 jurusan ekonomi manajemen dan alhamdulillah lulus tahun 2005. Nah, terus kemudian terkait pendidikan juga saya 2022 itu melanjutkan pendidikan lagi, studi di Universitas Taman Jagakarsa untuk jurusan teknik sipil secara kekhususan manajemen proyek. Itu pendidikan saya terakhir. Nah, kemudian tahun 2022 itu saya tercatat sebagai pengurus DPD Partai Nasdem dalam posisi wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan. Nah, terus kemarin tanggal 28 November alhamdulillah tercatat sebagai caleg DPRD Kota Depok daerah pemilihan 6, meliputi Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, dan juga Kecamatan Cipayung, nomor urutnya 1. Oh iya, itu DJT ya? Ya, DJT sudah pastilah ini akan memperjuangkan masyarakat di Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung ya Kak Tri ya? Siap. Pertanyaannya gini Kak Tri, ada pertanyaan lain Kak?
apakah keaktifan kakak sebagai anggota dan pengurus partai itu hanya karena kakak pengen nyalek aja gitu loh? Oh, siap. Gimana kak? Ya, jadi gini Mbah. Jadi saya memiliki hak politik itu adalah tahun 1999. Ketika itu saya sudah secara pasif, secara kalau bahasanya tim sukses ya Mbah ya. Ketika itu saya aktif menjadi bagian dari satu partai yang alhamdulillah ketika kemudian 2010 itu saya sudah menjadi pengurus partai. Ya, ya. Nah, ketika kemudian 2022 ini juga menjadi pengurus Partai Nasdem. Kira-kira gitu. Jadi artinya menjadi pengurus itu bukan karena hari ini baru nyalek lah, kira-kira gitu. Jadi sudah punya apa namanya track record panjang gitu ya. Baik Kak Tri, pertanyaan selanjutnya nih Kak Tri. Jadi tadi setelah kita tahu bahwa Kak Tri ini aktif di politik tidak hanya sebagai caleg kan. Dalam artian tidak hanya karena nyalek kan begitu. Pertanyaan selanjutnya, selama aktif di politik praktis ini apa saja yang telah Kak Tri lakukan untuk kemaslahatan masyarakat? Jadi begini Mbah, menjadi pengurus partai itu asik sebetulnya. Jadi kalau saya melihatnya ketika kita menjadi pengurus partai itu ada dua manfaat sebetulnya. Manfaat yang pertama adalah silaturahmi. Ya. Jadi ketika saya menjadi pengurus partai di tingkat kecamatan ataupun di pengurus kota katakanlah begitu, itu kita bisa kenal, kita bisa berteman dengan kawan-kawan lintas wilayah dan juga lintas disiplin ilmu Mbah. Jadi karena di pengurus partai ini dengan basic yang berbeda-beda, ada yang dia pengusaha, dia ada yang pengacara, ada juga yang dia pelaku aktif kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, selama menjadi pengurus partai, itu saya lebih bagaimana bisa mengoptimalkan, memaksimalkan keberadaan kita sebagai pengurus partai. Jadi ketika menjadi pengurus partai itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tetapi lebih ke bagaimana pendampingan, Mbah. Jadi pendampingan kepada masyarakat karena memang banyak masyarakat ini tidak memahami apa haknya sebagai warga negara, kira-kira gitu. Nah, ketika ditanya apa yang pernah dilakukan oleh saya gitu ya. Yang pertama yang pernah saya lakukan di era 2009-2010. Jadi 2009-2010 itu belum ada KIS, belum ada BPJS. Ketika itu saya dihubungi atau bahkan rumah saya itu didatangi ibu-ibu yang hamil tua, Mbah. Jadi hamil 7 bulan itu datang ke rumah saya. Nah, mereka minta pertanggungjawaban tidak, tapi mereka masyarakat yang dalam tanda kutip secara ekonomi kurang mapan, yang mereka harus ada persalinan. Nah, ketika era 2009-2010 itu ada namanya program jam persal ketika itu. Nah, itu yang kita coba lakukan dan alhamdulillah masyarakat di seputaran rumah saya, Kecamatan Cipayung itu banyak kita bantu itu persalinan secara gratis, baik itu yang namanya normal gitu ya, ataupun gratis. Karena memang ketika itu banyak juga orang mau lahiran, ya uangnya sangat minim sekali. Itu tahun 2009-2010. Kemudian 2015 masih menjadi pengurus partai. Ketika itu rumah saya didatangi oleh sekelompok orang, sekelompok warga yang ini ada di wilayah seputaran Kecamatan Pancoran Mas. Itu tanahnya disinyalir oleh pemerintah kota yang notabene adalah tanah irigasi. Nah, tetapi ketika itu saya sebagai pengurus partai mencoba menghubungkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Depok ketika itu, kita coba jembatani dan alhamdulillah kita bisa sukses memperjuangkan tanah yang memang milik warga setempat. Kira-kira begitu. Itu di wilayah Kecamatan Pancoran Mas. Nah, lanjut di tahun 2018-2019. 2018-2019
itu saya lebih bagaimana mendampingi warga masyarakat itu yang tidak memahami tentang kepengurusan hak administrasi dasar. Kayak misalkan akte kelahiran, akte kematian itu di masyarakat selalu berpikir bahwa ini harus sekian ratus ribu. Tetapi alhamdulillah dengan kita bantu, kita arahkan, kita kasih satu stimulan gitu ya Mbak. Itu alhamdulillah eh, untuk 2018-2019 itu ya saya kira lebih dari 1.000 yang kita bisa akte kelahiran, akte kematian di wilayah eh, Cipayung khususnya. Kira-kira seperti itu. Itu sifatnya pendampingan begitu ya, Kak? Iya, betul, lebih ke pendampingan. Nah, lanjut lagi pendampingan yang adanya KIS, adanya BPJS yang nunggak begitu ya. Ini juga kita lakukan juga. Tidak sedikit juga masyarakat yang coba kita dampingi. Karena memang masyarakat ketika kemudian tidak punya KIS, tidak punya bansos, tidak punya KIS, tidak punya asuransi, tidak punya BPJS, kok tiba-tiba sakit. Ya, ya. Nah, seringkali yang terjadi sampai jual rumah lah, kira-kira begitu, Mbak. Tetapi alhamdulillah, masyarakat yang tidak tahu adanya bansos, tahunya bansos kan hanya beras. Itu adalah kita bisa dampingi mereka untuk mendapatkan satu penanganan dari rumah sakit itu dengan menggunakan apa yang namanya bansos. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa hal yang selama ini saya lakukan untuk masyarakat. Intinya adalah sebagai pengurus partai saya mencoba mendampingi masyarakat yang tidak punya, Mbak. Jadi ini yang menjadi satu konsen saya ketika menjadi pengurus partai. Iya. Mantap sekali itu, Kak. Jadi kita berharap kedepannya juga masih tetap seperti itu dan lebih ditambah lagi tuh volumenya, Kak. Ya harusnya lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi. Nah, sekarang nih menjadi pertanyaan dasar sebetulnya, Kak ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari masyarakat ketika teman-teman yang ingin menjadi caleg agak kesulitan, Kak, ketika ditanya apa sih tupoksi dari anggota dewan itu. Nah, menurut perspektif Kak Tri itu seperti apa tuh tupoksi anggota dewan itu? Yang jelas gini, Mbah, kalau yang namanya dewan itu bukan juga dewa. Dewan itu sesungguhnya ruang kerjanya terbatas, karena ketika bicara DPRD Kota Depok, yang jelas ketika saya terpilih itu punya 4 kamar. Ada komisi A tentang pemerintahan, komisi B itu tentang sosial ekonomi, komisi C itu tentang infrastruktur, komisi D itu adalah tentang pendidikan dan kesehatan. Kira-kira seperti itu. Tetapi dalam prosesnya ketika orang menjadi anggota DPRD itu katakanlah tupoksinya jelas, hanya ada 3 poin saja. Yang pertama tentang legislasi, kemudian yang kedua tentang penganggaran, kemudian yang ketiga tentang monitoring. Jadi legislasi itu adalah setiap anggota DPRD Kota Depok punya hak juga melalui fraksinya mengusulkan membuat satu peraturan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, atau dibalik, inisiasi dilakukan oleh pemerintah kota yang kemudian DPRD itu melegitimasi atau melegislasi daripada peraturan yang akan digunakan oleh wali kota sebagai eksekutif. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara anggaran, memang setiap anggota DPRD itu, Mbah, memang harus mampu mengawal penganggaran. Jadi pengawalan itu dari mulai musrembang di tingkat kelurahan, musrembang di tingkat kecamatan, musrembang di tingkat kota. Bahkan bisa tidak menutup kemungkinan itu ada pendampingan ketika sebelum diperdakan sebagai acuan pemerintah kota dalam melaksanakan kegiatan atau program kerja pemerintah kota. Kira-kira begitu. Nah, kalau bicaranya itu adalah monitoring, ya tentu yang namanya anggota DPRD itu punya hak untuk mengawasi program yang dilakukan oleh eksekutif. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Berarti
tiga pokok tuh tugas dewan ya, Iya. Bro, ya. Tiga pokok tugas dewan. Jadi ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat kan seperti itu. Karena seringkali tuntutan masyarakat itu tidak sesuai dengan tupoksinya. Betul. Dan yang jadi masalah calon anggota dewan itu juga nanti bersikap seperti eksekutif nanti. Nah itu yang sering terjadi di masyarakat yang berkembang seperti itu kan. Makanya kan tadi saya sampaikan, Mbah, jangan sampai nanti masyarakat umum berpikir bahwa dewan itu dewa. Ya, ya. Kalau dewa kan bisa segalanya. Serba bisa. Yang serba bisa itu eksekutif. Oke, Kalau oke. kita anggota DPRD itu terbatas. Kira-kira gitu, Mbah. Baik, bagus sekali. Terus gini Kak, ada juga sekarang masyarakat juga ingin tahu sih sebetulnya sudut pandang dari para calon anggota dewan itu dalam konteks sekarang politik praktis itu sebetulnya seperti apa toh? Gitu loh, sudut pandang atau persepsi Kak Tri dalam hal ini tentang konteks politik praktis itu seperti apa? Sebetulnya gini, Mbah. Kalau saya melihatnya politik praktis dalam kacamata kita menghadapi pemilu ya, Mbah. Iya, iya. Sebetulnya kalau saya melihatnya hanya ada dua. Konteks pragmatisme dalam proses kita menghadapi pemilu. Yang pertama, kalau saya, karena ini orang kampung, Mbah, saya lebih nyebutnya silaturahmi. Kemudian yang kedua itu adalah ganti tulung. Nah, pemahaman silaturahmi itu adalah ketika kita silaturahmi kepada masyarakat itu bukan sekedar bagaimana sebelum jadi. Artinya setelah jadi silaturahmi itu harus terbangun dengan baik dari kita sebagai orang yang terpilih yang mendapatkan amanah kepada masyarakat. Jadi konteks silaturahmi itu bisa jadi kita bisa hadir di acara hajatan misalkan begitu, atau mungkin kita bisa hadir di acara musibah misalkan begitu, atau misalnya kita hadir dalam rangka kita katakanlah nengokin orang sakit gitu, Mbah. Jadi sudah sewajarnya ketika kita hanya sebagai makhluk sosial memang harus saling bersilaturahmi di antara kita, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ganti tulung. Jadi kalau hari ini sampai dengan 10 Februari bahkan 14 Februari sebagai finalnya, itu setiap caleg pasti minta tolong untuk dikasihkan amanah, kan kira-kira gitu. Tetapi ketika kemudian jadi, tentu kebalik, masyarakat yang ganti minta tolong kepada kita. Nah, tentunya yang namanya minta tolong ini kan konteksnya beda-beda, Mbah. Masyarakat kita ini majemuk yang tentunya tidak bisa dianggap sama. Kayak ambil contoh tadi saya cerita yang pengalaman saya 2015. Itu masyarakat itu seharusnya datang kepada siapa? Dewan yang diberikan amanah. Nah, artinya ketika kemudian ini ada satu persoalan yang harus diselesaikan, jembatannya adalah seorang anggota DPRD Kota Depok. Nah, ini juga menjadi satu garansi kepada kita semuanya, artinya masyarakat dan juga kita sebagai calon wakil rakyatnya, ketika konteks ganti tulungnya seperti itu. Itu contoh. Kemudian yang kedua, ganti tulung juga macam-macam. Misalkan ada satu wilayah kok ada yang berduka, nggak ada ambulan misalkan. Nah, sudah sewajarnya kita sebagai anggota DPRD Kota Depok, ya kita punya akses dan jaringan. Nah, itu yang kita bisa perbantukan kepada masyarakat bagi yang memerlukan. Atau mungkin yang kedua, atau yang tadi saya ceritakan, selama pengalaman saya, ada hal-hal lain yang kira-kira kita bisa mengarahkan kepada masyarakat. Itu kita bisa memberikan pertolongan, ya memang sudah sewajarnya seperti itu. Atau mungkin juga yang kecil, Mbah. Jadi misalkan Mbah Gun punya tetangga kok kemarin memberikan amanah kepada saya, tiba-tiba sakit kepala karena kehujanan misalkan, perlu bodrek misalkan begitu, ya ke rumah saya nggak ada masalah. Artinya kan ya saya kan ganti nulung kan kira-kira gitu. Itu konteks ganti tulung itu yang mungkin saya bisa sampaikan ke Mbah Gun dan juga kepada masyarakat
Sawangan dan Bojongsari dan juga Cipayung, kira-kira gitu Mbak. Jadi intinya kita ini tetap silaturahmi dalam kondisi apapun kan seperti itu Iya, Kak Tri, ya siap. maksudnya ya. Iya. Baik dalam kondisi senang masyarakat seperti hajatan, perkawinan kan itu. Iya. Pun juga dalam kondisi kesusahan kan seperti Iya. itu. Dan konsep tolong menolong itu yang poin kedua tadi ya, Iya. menjadi titik berat yang juga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan itu di masyarakat. Iya. Kan dalam konteks seperti itu. Jadi harus hadir di setiap kebutuhan, kira-kira begitu. Dalam setiap kondisi lah seperti itu. Iya, betul. Baik Kak Tri, ini ada satu pertanyaan mungkin ya, hampir semua masyarakat kemudian menanyakan hal ini. Ketika nanti katakanlah Kak Tri menerima amanah kan begitu kan, apa sih jauh-jauh sebelumnya apa sih yang akan bisa Kak Tri berikan kepada masyarakat Depok khususnya di Sawangan, Bojongsari dan Cipayung? Sumbangsih apa yang nanti akan bisa Kak Tri sampaikan kepada masyarakat? Dalam hal ini mulai dari sebelum sampai sesudah menjadi dewan. Itu apa Kak Tri? Siap, Mbah. Jadi gini, kalau yang namanya dewan tadi sudah saya sampaikan, Mbah, itu sebagai jembatan. Sebagai jembatan apa yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya daerah pemilihan kita. Tetapi sebelum kita nanti terlantik menjadi anggota DPRD Kota Depok, saya secara pribadi punya pandangan yang beberapa hal ya Mbak ya. Bagaimana apa sih yang mau kita dorong ketika kemudian saya terpilih? Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama apa namanya, ketika saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok begitu ya. Nah, tentu saya mewakili masyarakat Sawangan, Bojongsari dan juga Cipayung. Sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya Depok ini ketika kita bicara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, yang secara fungsi sebagai wilayah penyangga Jakarta. Kira-kira begitu. Nah, yang saya pahami ketika bicara RT RW Jabodetabek Jur, Depok ini sebagai wilayah penyangga ibu kota negara yang notabene sebagai wilayah permukiman. Nah, Depok ini khususnya Sawangan contoh kecil, itu terjadi peningkatan yang sangat tajam masyarakatnya. Tetapi yang saya cukup prihatin itu adalah pemerintah kota kurang bisa melakukan satu gerakan maksimal dalam penyediaan jaringan jalan, Mbak. Jadi akses jalan itu menjadi satu pilihan utama ketika kemudian saya terpilih. Jadi harus kita dorong, itu harus kita suarakan kepada masyarakat. Kenapa? Masyarakat apa namanya Saboji, contoh katakanlah dari wilayah Sawangan atau Bojongsari yang terjauh mau ke Margonda, itu kalau hari Sabtu dan Minggu, karena ini wilayah permukiman, Mbah, itu bisa menempuh ke arah Margonda itu 2 jam, bahkan lebih. Nah, kebayang bagaimana pemborosan biaya yang dikeluarkan karena tidak tersedianya satu akses, satu sarana jalan yang kemudian mempermudah, memperlancar satu aktivitas masyarakat yang notabene sekarang ini Depok masih pembangunan diarahkan di arah Margonda. Nah, tentu warga Sawangan dan Bojongsari menjadi satu permasalahan juga. Ini yang mungkin kita akan coba dorong secara maksimal ketika menjadi anggota dewan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, di wilayah contoh saya Cipayung, karena saya tinggal di Cipayung gitu ya, saya mengamati adalah wilayah yang padat penduduk, Mbak. Jadi selama ini yang saya lihat gitu ya, pengurus lingkungan, RT, RW melalui musrembang ataupun aspirasi anggota DPRD itu lebih diarahkan, aspirasinya itu adalah dalam tanda kutip apa namanya saluran air, jalan lingkungan saja.
Tapi kita nggak kebayang bagaimana ketika kemudian terjadi musibah, katakanlah mohon maaf kebakaran misalkan. Nah, saya mengambil satu contoh dan referensi buat ke depan gitu ya. Saya melihat di DKI Jakarta, kebijakan Pak Anies Baswedan ketika kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, Mbak, itu memiliki kiat untuk bagaimana penanganan itu satu program yang namanya CAP. Jadi CAP ini adalah ruang yang terpisah dari Musrembang yang dilakukan dalam kurun waktu yang sangat cepat. Jadi direncanakan tahun 2020 katakanlah, dilaksanakan 2021. Nah, dalam CAP itu banyak usulan yang bisa dilakukan, yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, yang mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh pemerintah Kota Depok, kira-kira begitu. Contoh misalkan tersedianya yang namanya hidran kering. Jadi ketika kemudian mobil damkar itu tidak mampu masuk ke kawasan yang padat yang terjadi musibah. Ketika ada hidran kering itu cukup dari depan saja itu langsung masuk ke dalam, itu bisa disemburkan air di sana. Nah, itu juga salah satu output dari CAP yang dilakukan oleh Pak Anies ketika di Jakarta. Nah, kemudian yang kedua itu contoh kayak misalnya gedung serbaguna. Sekarang ini kalau dulu kan tanah luas ya Mbak ya. Kalau sekarang ini kan semakin kesini semakin mepet. Gedung serbaguna menjadi pilihan juga. Orang mau hajatan susah dan lain sebagainya. Dari CAP itu bisa keluar dari situ Mbak. Jadi ada satu terobosan dari pemerintah yang harusnya bisa menangkap hajatnya masyarakat. Karena itu menjadi satu kebutuhan juga. Nah, itu beberapa yang dilakukan oleh Gubernur Anies, dan mungkin kita bisa dorong untuk pemerintah Kota Depok, dan mungkin lebih baik lagi daripada apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Kira-kira gitu, Mbak. Semoga. Nah, itu untuk dalam konteks kita pengelolaan penataan kawasan padat penduduk, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga yang menjadi sorotan saya, menjadi PR saya ketika menjadi anggota DPRD Kota Depok. Saya ini tinggal nggak jauh dari TPA Cipayung. Yang saya perhatikan, pemerintah kota ini kurang maksimal dalam, bahasa saya adalah memperhatikan masyarakat yang ada di seputaran TPA Cipayung. Karena TPA Cipayung itu sebelah baratnya itu adalah Kelurahan Pasir Putih Sawangan, dan ada yang berbatasan di wilayah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Nah, kira-kira selama ini yang menjadi kendala masyarakat, contoh misalkan air bersih. Air bersih itu menjadi satu pilihan, karena contoh misalkan air lindi itu sudah masuk ke wilayah permukiman. Nah, tentu air bersih apakah nanti bentuknya jaringan PDAM masuk ke wilayah yang di seputaran TPA Cipayung, atau mungkin juga tersedianya reservoir, itu menjadi satu kebutuhan. Jadi bagaimana air bersih itu menjadi satu kebutuhan yang harus diadakan untuk masyarakat. Atau mungkin juga dalam tata kelola penataan, dalam tata kelola TPA itu kan di seputarannya bisa ditanemin pohon ya Mbak ya. Jadi itu supaya lebih asri, aroma atau bau itu tidak terlalu menyentuh ke masyarakat sekitar. Ini juga menjadi pilihan juga ketika kemudian itu saya terpilih, itu menjadi beberapa poin yang saya akan coba dorong supaya kita bisa lebih maksimal lagi, kira-kira gitu Mas. Itu bagus sekali untuk Kak Tri. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa kebutuhan atau dalam tanda kutip sekarang ini kendala yang terjadi di masyarakat Sawangan, Bojongsari dan Cipayung, setidaknya ada 3 poin itu nanti yang menjadi titik berat
Selain aspirasi, Mbak. Selain aspirasi ya. Ya, selain aspirasi. Selain aspirasi. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus sekali, informasi bagi warga Sawangan, Bojongsari dan Cipayung menjadi sebuah alternatif pilihan nantinya ke depan, bahwa kita sudah bisa menentukan sosok yang nanti akan kita pilih untuk dapat mewakili aspirasi kita. Ini yang terakhir Kak Tri mungkin ya. Untuk closing statementnya Kak Tri, monggo silahkan Kak Tri bisa menyampaikan penutup yang semoga bisa menjadi tambahan keyakinan bagi masyarakat Dapil 6, Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung untuk bisa memilih Kak Tri sebagai wakilnya. Ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, dan juga Kecamatan Cipayung. Yang perlu kita harus ingat adalah satu suara Anda itu akan menghantarkan satu perubahan. Jadi jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024 nanti Bapak, Ibu, dan Saudara akan mendapatkan satu surat suara warna hijau. Jangan lupa coblos caleg Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama Trianto. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Kak Tri. Demikian saudara-saudaraku tercinta, kita sudah berdiskusi kecil, berdiskusi santai dengan caleg dari Partai Nasdem, dari daerah pemilihan Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi alternatif bagi warga di Sapoci, agar nanti dengan terpilihnya Kak Trianto ini bisa membawa perubahan, bisa membawa kemajuan bagi Kota Depok, terkhusus di wilayah Sapoci. Demikian pertemuan kita, saudara-saudaraku tercinta. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain kesempatan. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila.